Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sofiah dengan NIM 18020466095. Sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perhitungan arah kiblat menggunakan istimewa ini. Apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur arah kiblat menggunakan istimewa ini? Yang pertama, posisi istiwa ini harus memenuhi syarat. Tongkat istiwa harus tegak lurus dengan bidang dial. Begitupun juga dengan bidang dialnya harus datar. Untuk mengetahui datar atau tidaknya bisa menggunakan water pass. Kemudian siapkan data-data perhitungan. Ada jam bidik, arah kiblat dan azimut kiblat, arah matahari dan azimut matahari, beda azimut kiblat dan azimut matahari. Nah, dalam menggunakan istiwa ini nanti yang digunakan sebagai acuan yaitu hasil dari beda azimut kiblatnya. Kemudian pastikan ada cahaya sinar matahari sehingga benda atau tongkat yang digunakan ada bayangannya. Terus harus ada niat, ketelitian, dan semangat yang kuat. Nah, sebelum melakukan praktek di lapangan, kita harus menghitung terlebih dahulu arah kiblatnya, kemudian ada azimut dan lain-lainnya. Bagaimana langkah perhitungannya? Yang pertama, untuk menghitung arah kiblat, sini dibutuhkan data lintang dan bujur suatu tempat. Karena saya menghitung arah kiblat Hotel Tugu Indah, sini saya menggunakan lintang tempat sebesar 6 derajat 59 menit 10,17 detik dengan bujur tempat 110 derajat 21 menit 26,27 detik bujur timur. Kemudian lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 21,3 detik lintang utara, bujur Ka'bah 39 derajat 49 menit 34,22 detik bujur timur. Yang pertama, menghitung selisih bujur Mekah daerah dengan rumus bujur tempat kurangi bujur Ka'bah. Kemudian hasilnya yaitu 70 derajat 31 menit 52,5 detik. Nah, selanjutnya menghitung arah kiblat dengan rumus kotan arah kiblat sama dengan tan lintang Ka'bah kali cos lintang tempat bagi sin SPMD kurangi sin lintang tempat bagi tan SPMD. Nah, hasilnya arah kiblat yaitu 65 derajat 29 menit 4,68. Nah, selanjutnya yaitu menghitung azimut kiblat. Di sini rumusnya yaitu 360 derajat dikurangi azimut kiblat, dikurangi arah kiblat. Dan hasilnya azimut kiblat yaitu 294 derajat 30 menit 55,3 detik. Kemudian langkah selanjutnya menghitung arah matahari pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat atau 7.40 GMT dengan rumus kotan arah matahari sama dengan tan deklinasi matahari kali cos lintang tempat bagi sin sudut waktu kurangi sin lintang tempat bagi tan sudut waktu. Nah, untuk mengetahui arah matahari, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa deklinasi matahari dan equation of time-nya. Nah, di sini bisa dilihat pada data epimeris hisab ru'yat atau bisa juga menggunakan software WinHisab dari Kemenak. Nah, deklinasi matahari pada jam tersebut yaitu 4 derajat 39 menit 54 detik dan equation of time min 0 derajat 3 menit 49,3 detik. Kemudian menghitung sudut waktu matahari dengan rumus kurung buka jam bidik tambah equation of time kurangi kurung buka bujur daerah kurangi bujur tempat kurung tutup bagi 15 kurangi 12 kurung tutup dikali 15. Nah, hasilnya sudut waktu matahari yaitu 44 derajat 24 menit 6,27 detik. Nah, dari data-data tersebutlah dihasilkan arah matahari yaitu sebesar 76 derajat 30 menit.
Nah, selanjutnya menghitung azimut matahari. Dengan rumus, azimut matahari sama dengan 360 derajat kurangi arah matahari. Nah, hasilnya azimut matahari sama dengan 283 derajat 29 menit 35,7 detik. Kemudian langkah terakhir menghitung beda azimut. Beda azimut ini rumusnya azimut kiblat kurangi azimut matahari. Nah, hasilnya 11 derajat 1 menit 19,53 detik. Nah, untuk mengukur atau praktek di lapangan, alat-alat yang digunakan yaitu yang pertama, seperangkat alat istimewa ini meliputi bidang dial, gnomon, dan tripod. Kemudian penggaris untuk menggaris arah kiblat dan juga membuat segitiga kiblat. Kemudian ada kalkulator untuk menghitung. Terus ada benang untuk menarik garis arah kiblatnya. Terus kertas dan spidol untuk membuat segitiga kiblatnya. Terus yang terakhir ada water pass untuk mengetahui apakah bidang dial tersebut sudah datar atau belum. Hal yang perlu diperhatikan sebelum praktik yaitu pastikan bidang dialnya datar menggunakan water pass. Nah, jika gelembungnya sudah berada di tengah seperti ini, maka bidang dial tersebut sudah datar. Masukkan benang pada gnomon yang di titik pusat seperti itu. Kemudian posisikan dua bayangan gnomon hingga memperoleh arah yang sama. Kemudian catat jam bidik sesuai jam BMKG. Nah, pada saat itu jam menunjukkan pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Kemudian tarik benang dari hasil beda azimut. Nah, dari perhitungan tadi diperoleh beda azimut yaitu 11 derajat 1 menit 19,53 detik. Kemudian beri tanda 2 titik menggunakan spidol seperti itu, lalu garislah menggunakan penggaris. Nah, garis inilah yang menunjukkan arah kiblat Hotel Tugu Indah. Kemudian untuk membuat saf sholat, buatlah garis tegak lurus dengan garis arah kiblat menggunakan busur. Karena di sini kami menggunakan busur kecil, ya jadinya seperti itu. Selanjutnya, untuk memudahkan pembuatan segitiga kiblat, buatlah garis tegak lurus dengan bangunan hotel seperti pada video tersebut. Dari sinilah diperoleh selisih bangunan dengan arah kiblat yaitu kurang lebih 10 derajat. Nah, selanjutnya pembuatan segitiga kiblat. Caranya, paskan sisi kertas dengan sisi bangunan. Kemudian tarik garis arah kiblat tersebut. Jadilah segitiga kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutoyo, mewakili dari Tugu Indah Hotel. Alhamdulillah, hari ini mbak-mbaknya dari UIN ya? Yes. Dari UIN untuk pengukuran kiblat.
Terima kasih sekali dari mbaknya sudah mau datang mengunjungi kiblat di Tugu Indah Hotel. Dan sebelumnya memang sudah pernah ada diukur kiblatnya juga, dan sekarang mungkin diperbarui atau diupdate dengan mbaknya. Terima kasih mbak, sangat membantu sekali pengukuran kiblatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.